wajib mengembalikan agama ini kepada Al-Quran dan hadis bukan berarti kita mengingkari mazhab. Bahkan kita tidak mungkin sekarang belajar agama tanpa mengikuti mazhab. Pasti setiap belajar fikih lewat 4 mazhab ini. Tapi maksudnya apa? Tidak fanatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan segala urusannya serta dikabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu beserta sahabat yang telah mendukung dan mensubscribe YouTube kami, jazakumullah khairal jasa. Di kesempatan kali ini kita akan menanggapi ceramah dari Ustadz Farhan Abu Rayhan, di mana beliau itu menerangkan tentang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mengakunya tidak mengikuti 4 mazhab ya. Jadi Nabi itu sudah mazhab, makanya mereka itu tidak mau bermadhab kepada imam yang salah satu dari imam 4 mazhab. Tapi sayangnya ilmu tidak seberapa ya, hafalan hadisnya cuma kudu bid'atin dhalalah, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan buku-buku terjemahan, mengakunya ikut Nabi langsung, tidak mau dengan ulama 4 mazhab. Ini aneh ya, terlalu lama, tidak terlalu panjang kontennya. Mari kita simak dulu videonya. Kan wajib mengembalikan agama ini kepada Al-Quran dan hadis bukan berarti kita mengingkari mazhab. Bahkan kita tidak mungkin sekarang belajar agama tanpa mengikuti mazhab. Pasti setiap belajar fikih lewat 4 mazhab ini. Tapi maksudnya apa? Tidak fanatik. Mereka sendiri selalu mengingatkan kita untuk ikut Al-Quran, ikut hadis, ikut Al-Quran, ikut hadis. Nah, kita nggak belajar bahasa Arab. Kalau bahkan udah belajar bahasa Arab pun, seorang profesor sekaliber Syekh Albani, Syekh Bimbah, nggak bisa mungkin langsung buka Al-Quran, hadis, ambil kesimpulan hukum. Dan mereka pun tidak akan melakukannya. Pasti mereka lakukan Al-Quran buka kitab tafsir, hadis buka syarah kitab-kitab syarah hadis para ulama di masa itu. Tapi maksudnya kembali kepada Al-Quran dan hadis, artinya semua orang yang berbicara masalah agama, kalau dasar dia bukan Al-Quran dan hadis, kita nggak akan mengikuti. Kita mengikuti ulama 4 mazhab ya, itu bukan keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Justru karena kita tidak paham, tidak mengerti bagaimana caranya memahami Al-Quran dan Sunnah, maka kita mengikuti ulama mazhab. Karena beliaulah yang lebih ahli, yang sudah tahu ilmunya, hafalan hadisnya sudah ratusan ribu, dan layak memang diikuti sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian murid mengikuti kita tidak nututi dengan imam 4 mazhab, maka kita mengikuti muridnya termasuk guru-guru kita yang sanad keilmuannya nyambung kepada ulama 4 mazhab. Maka biarkanlah orang-orang awam itu mengikuti ulama yang mereka yakini kebenarannya ya. Ulama yang sudah memang terkenal kealimannya, ulama yang diketahui dan jelas sanad keilmuannya nyambung kepada Rasulullah ya. Jangan diajak memahami Al-Quran dan Sunnah dengan buku-buku terjemahan. Itulah, kita memahami Al-Quran dan Sunnah itu melalui imam 4 mazhab tidak berarti keluar dari Al-Quran dan Sunnah, karena kita tidak paham. Termasuk saudara kita yang awam ya, saudara-saudara kita yang awam itu sudah benar mengikuti ustadznya, itu sudah benar karena sesuai dengan firman Allah tadi. Jangan diolok-olok, jangan diajak mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan buku-buku terjemahan. Mereka sudah tidak sempat membaca, sibuk mencari ekonomi. Itulah. Jangan dipelokoto, jangan dibohongin, kasihan. Ya. Bagaimana mereka itu memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar? Wong membaca Al-Quran saja banyak yang salah ya, masih belum betul makharijul hurufnya, tajwidnya, kok diajak memahami Al-Quran dan Sunnah?
apalagi pas diajak untuk memahami Al-Quran Sunnah hanya dengan buku-buku terjemahan. Jangan menipu umat. Biar kalau umat sudah mengikuti ulama, apalagi ulamanya ulama soleh, ulamanya ilmunya nyambung kepada Rasulullah, ya sudah aman sudah ya. Itulah. Mudah-mudahan tanggapan kami ini dan konten pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.